Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiji Zuliati, NPM 2020-22-017. Saya adalah mahasiswa program S1 Ilmu Keperawatan Setikba Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan informasi tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Baiklah, kita masuk pada pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Apa tujuannya? Menurut Kemenkes RI 2014, tujuannya adalah tercapainya pola konsumsi makanan sehat seimbang yang optimal, meningkatkan pengetahuan dan perilaku seseorang dalam mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengatasi masalah gizi. Apa manfaat dari gizi seimbang? Yaitu sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Kemudian ada kita kenal istilah yang namanya AKG atau angka kecukupan gizi. AKG adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi seseorang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas yang dilakukan, serta kondisi fisiologis tertentu seperti pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, tentunya pada ibu hamil nutrisi lebih banyak dibutuhkan daripada ibu tidak hamil. Kenapa? Ibu hamil yang kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi, maka bisa mengakibatkan atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Dari mana kita bisa mendapatkan atau mencukupi angka kecukupan gizi pada ibu hamil? Seperti kita ketahui, kebutuhan AKG itu terdapat pada beberapa sumber. Yang pertama sumber kalori atau energi. Nah, ini kita bisa dapatkan dari karbohidrat yang kita konsumsi sehari-hari, seperti pada nasi, pada gandum, pada jagung, dan lain-lainnya. Kemudian kebutuhan zat pembangun kita bisa mendapatkan dari protein hewani dan protein nabati. Nah, sumber protein hewani ini bisa kita peroleh dari daging sapi, daging ayam, telur, dan ikan. Sedangkan protein nabati bisa kita peroleh dari kacang-kacangan atau kacang-kacangan yang telah diolah seperti tahu, tempe, dan oncom. Kemudian kebutuhan gizi akan zat pengatur kita bisa mendapatkan dari vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung warna hijau seperti bayam, brokoli, dan lain-lainnya. Kemudian ibu hamil memerlukan beberapa nutrisi penting selama kehamilannya. Antara lain yaitu kalori. Pada ibu hamil trimester 1 atau usia kehamilan usia 1 sampai 3 bulan itu membutuhkan kalori sekitar 100 kalori per hari. Sedangkan ibu hamil pada trimester 2 dan 3 itu membutuhkan kalori sebanyak 300 kalori per hari. Kemudian nutrisi penting lainnya ada protein yang bisa kita dapatkan dari protein hewani dan nabati. Kemudian nutrisi penting lainnya yaitu vitamin dan mineral. Nah, vitamin yang diperlukan ibu hamil antara lain vitamin A. Vitamin A ini sumbernya bisa terdapat pada ikan, telur, dan mentega.
Kemudian vitamin B bisa kita dapatkan dari sereal, biji-bijian, sayuran hijau, telur, dan susu. Apa fungsi dari vitamin B itu? Nah, fungsi vitamin B itu yaitu menjaga sistem saraf otot dan jantung ibu agar dapat berfungsi dengan normal selama kehamilannya. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini sering kita dengar atau kita kenal dengan vitamin sinar matahari. Vitamin D ini mengandung kalsium dan fosfor. Nah, fungsi vitamin D ini dalam masa pertumbuhan terutama pembentukan tulang dan gigi. Maksudnya pertumbuhan tulang dan gigi janin. Kemudian vitamin D ini sumbernya bisa kita dapatkan dari mentega, keju, sereal, minyak sayur, daging, susu, dan telur. Kemudian nutrisi ibu hamil juga perlu vitamin E. Vitamin E ini berperan dalam pembentukan sel darah merah. Sumber dari vitamin E ini yaitu pada biji-bijian, terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran hijau seperti brokoli, kemudian bayam, dan lain-lainnya. Selain itu ada asam folat. Apa fungsi asam folat? Asam folat berfungsi untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah merah. Asam folat ini bisa terdapat pada sayuran berwarna hijau dan buah-buahan, terutama jeruk, pisang, dan wortel. Kemudian ada magnesium. Nah, pada ibu hamil apabila kekurangan magnesium maka bisa menyebabkan kram. Kemudian ibu hamil juga memerlukan zat besi. Nah, zat besi ini terdapat pada makan makanan seperti sayuran hijau dan buah-buahan, terutama vitamin C. Apabila kita kekurangan zat besi, maka akan ditandai dengan beberapa tanda seperti pucat, mudah lelah, pusing, tidak nafsu makan, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan penyembuhan luka. Pada trimester 2 dan 3, zat besi ini sangat diperlukan untuk pengenceran darah. Kemudian ibu hamil juga membutuhkan kalsium. Nah, kalsium ini berfungsi sebagai pertumbuhan tulang dan gigi janin serta melindungi ibu dari osteoporosis. Dari mana kita mendapatkan sumber dari mana kita mendapatkan sumber kalsium? Sumbernya kita bisa dapatkan dari susu, yogurt, roti, sayuran hijau, ikan, tahu, jeruk, kedelai, dan kacang-kacangan. Kemudian ibu hamil juga memerlukan iodium. Apabila ibu hamil kekurangan iodium, maka bisa menyebabkan gangguan pada otak janin. Kemudian bayi bisa lahir dengan berat badan lahir rendah dan kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Dari mana kita mendapatkan iodium? Yaitu ibu hamil bisa mengkonsumsi garam yang mengandung iodium. Kemudian ibu hamil juga lebih banyak butuh air. Nah, fungsi air di sini adalah dalam proses pencernaan makanan dan membantu proses transportasi nutrien ke seluruh tubuh. Peran air itu sendiri adalah menjaga keseimbangan sel darah, getah bening, dan cairan tertentu di dalam tubuh. Kemudian ada beberapa nutrisi yang dapat mengatasi depresi perinatal. Yang pertama itu golongan vitamin B kompleks, vitamin D, dan vitamin E. Kemudian ada golongan mineral antara lain seperti kalsium, zat besi, seng, magnesium, dan selenium. Sumber mineral ini kita bisa peroleh dari susu, sayuran, terutama sayuran berwarna hijau, buah, kacang-kacangan seperti kedelai, sereal, dan sebagainya.
Kemudian ada yang namanya lemak omega 3, DHA dan EPA. Nah, lemak omega 3, DHA dan EPA ini sangat penting untuk kelancaran fungsi otak ibu, perkembangan otak janin, dan mencegah kejadian depresi pada masa setelah melahirkan. Omega 3, DHA, EPA ini bisa terdapat pada minyak sayur, minyak jagung, dan minyak zaitun. Kemudian yaitu ada antioksidan. Antioksidan merupakan zat yang bermanfaat untuk menghambat dan mencegah proses oksidasi. Merupakan zat penetralisasi radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan ini terdapat pada bumbu masak, rempah-rempah, terdapat pada teh, tanaman ginseng, dan sayur-sayuran seperti timun, dan juga terdapat buah-buahan. Kemudian ada beberapa makanan yang harus dihindari selama kehamilan. Yang pertama yaitu listeria. Listeria ini yaitu makanan yang dapat menyebabkan abortus prematus atau istilahnya keguguran. Kemudian bisa menyebabkan berat badan bayi lahir rendah dan kematian janin dalam kandungan atau istilahnya intrauterine fetal death atau IUFD. Kemudian listeria ini makanan yang terdapat bakteri Lichtori monocytogenesis. Nah, listeria ini banyak terdapat pada unggas, ikan atau daging sapi atau daging ayam yang diolah setengah matang. Kemudian bisa juga terdapat buah atau sayur-sayuran yang tidak dicuci dengan bersih dan sering dikonsumsi dalam keadaan mentah. Nah, semua itu bisa mengandung listeria. Kemudian makanan yang mengandung bakteri E. coli. Ini sering ditemukan pada daging yang diolah setengah matang dan susu yang tidak mengalami pasteurisasi dengan baik. Kemudian makanan yang mengandung salmonella dan toxoplasma. Nah, ibu hamil sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi daging dan telur mentah atau setengah matang karena bisa saja daging atau telur setengah matang bisa mengandung salmonella atau toxoplasma. Selain itu, pada ibu hamil juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu pertumbuhan plasenta. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah pengetahuan pada kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.